Awan yang teduh, angin berhembus dengan izinnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kormazam. Saya merupakan alumni dari Smart Excellence Indonesia angkatan ke-9. Saya juga merupakan lulusan dari Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang lulus pada tahun 2021 dan saat ini sedang menempuh magister di Universitas PTIK Jakarta. Saya aktif dalam membangun komunitas namanya Education Fund for Youth Community. Komunitas sosial yang coba saya bangun yang dimulai itu tahun 2019 waktu saya masih berkuliah di UNJ. Saya bertemu dengan salah satu pengasuh panti asuhan yang waktu itu ngobrol dan bersikup sama saya, bertanya terkait dengan, Mas, saya pengen anak-anak panti asuhan saya tuh bisa punya soft skill kayak Mas Azam gitu. Saya dapat info dari salah satu teman saya juga, Mas Jamal, yang mengenalkan saya ke Bapak Panti tersebut. Kemudian akhirnya dari situ saya berinisiatif untuk mengajak teman-teman saya yang punya kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk volunteering di sana, dan kita mengajar bahasa Inggris setiap pulang dari kampus gitu. Dan alhamdulillah beberapa siswa yang kami didik sekarang sudah diterima di beberapa kampus nasional, dan juga beberapa dari mereka udah bagus bahasa Inggrisnya, bahkan jadi kayak lomba-lomba dan jadi juara gitu. Itu yang salah satu yang aktivitas yang saya jalani selain dari kuliah. Kemudian juga di organisasi saya pernah ikut juga di Dewan Perwakilan Mahasiswa dan di kegiatan-kegiatan sosial pemuda lainnya seperti di Katalis Muda Forum, di Pemuda Pelopor, dan lain sebagainya. Sebelumnya belum tahu nih Smart Excellence ya. Kebetulan ayah saya tuh kurir barang gitu ya, nganter-nganter barang dari suatu tempat ke tempat lain gitu ya, dari kantornya ke beberapa cabang-cabang toko buku. Dulu kan memang perusahaannya di bidang VCD gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi VCD, udah hilang kali ya seperti itu. Nah, waktu itu kebetulan ayah saya lagi istirahat di depan, pas persis banget di depan sekolah Smart Excellence dan juga Dompet Duafa. Kemudian lihat brosur, dan waktu itu sebenarnya udah hari H-1 gitu sebelum penutupan Smart gitu. Dan akhirnya pada saat ayah saya pulang menawarkan apakah mau coba Smart gitu. Dan waktu itu memang motivasi ayah saya adalah pengen anaknya itu sekolah di sekolah anak-anak pintar gitu ya. Awalnya saya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan mungkin kalau di flashback lagi nilai rapot bahasa Inggris saya dulu pernah hampir 5 gitu. Tapi pas belajar sama Ustazah Lisa saya merasa cocok gitu. Oh iya, ternyata bahasa Inggris itu menyenangkan. Dan saya juga melihat beberapa contoh-contoh kakak kelas sebelumnya yang juga berprestasi lewat bahasa Inggris, baik di lomba storytelling, debat, di lomba speech contest, dan itu jadi motivasi saya untuk percaya diri, kemudian bisa public speaking dan bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai challenge pertama itu sebenarnya tolak ukur saya bisa kembali jadi, mungkin berubah banget ya dari yang penakut, pendiam, jadi orang yang mungkin bisa berkomunikasi dengan baik. Itu dari waktu lomba pertama yang saya ikuti, lomba Olimpiade Humaniora, waktu itu lomba storytelling. Dan itu pertama kali saya ikut, dan itu pakai bahasa Inggris. Saya awalnya masih salah-salahan dari grammar, tapi terima kasih banyak yang dibantu oleh Ustazah Lisa, Ustazah Nika, dan juga kakak kelas yang masuk dalam English Club di Smart. Kemudian pas lomba dan pengumuman saya juara 1. Dan itu setelah dari situ hampir setiap bulan di Smart saya ikut lomba dan alhamdulillah selalu menang gitu. Nah, dulu waktu saya kecil saya suka banget main monopoli. Nah, setiap main monopoli saya ngebayangin saya berada di negara tersebut dan saya membeli negara tersebut kalau di monopoli ya. Nah, dari situ tuh saya selalu berafirmasi gitu. Saya pengen banget nih keluar negeri kayak di monopoli, segampang itu gitu. Apalagi dengan fully funded, bahkan mungkin dibiayain penuh kayak gitu. Nah, itu motivasi pertama saya pengen banget, ya Allah, pengen keluar negeri secara fully funded. Waktu 2019 saya ke Malaysia untuk Regional Conference on Student Activism di Universitas Teknologi Petronas Malaysia bersama satu tim 5 orang. Dan itu dari UNJ semua gitu. Kemudian yang kedua 2021 saya alhamdulillah lolos ke Future Leader Exchange Istanbul Turki sebagai delegasi fully funded dan jadi salah satu best speaker di sana, best speaker kedua di Turki, dan berkolaborasi dengan Turki Youth Foundation atau NGO di Turki ya, bagian kepemudaan di Turki. Dan 2022 dapat penugasan dari kantor untuk ke Australia untuk kampanye kemanusiaan. Waktu itu bertemu dengan komunitas muslim yang ada di Australia. Kemudian yang 2023 ikut Bicycle Exchange dari Singapura, dari Singapore Rewards Program. Nah, dari situ ikut kayak
pertukaran pemuda tapi lewat make sepeda gitu keliling Singapura. Kemudian 2024 kemarin alhamdulillah bisa umroh gitu. Umroh ini juga luar biasa, dapat tiket promo dari Saudi Airlines yang mungkin orang waktu itu war tiket Coldplay gitu, dan waktu itu saya alhamdulillah ikut war tiket Saudi Airlines yang waktu itu keberangkatan dari dari Solo ke Jeddah, dan itu cuma 5 juta PP, dan alhamdulillah saya dapat gitu. Jadi akhirnya saya bisa berangkat dengan ngumpulin uang juga dari hasil kerja dan beberapa kegiatan kayak gitu. Alhamdulillah bisa berangkat ke umroh. Dan kemarin Vietnam juga lolos delegasi fully funded untuk bisa volunteering ke suku Champa, minoritas Muslim yang ada di Vietnam. Dan yang terbaru, baru banget pengumuman kemarin, saya lolos juga di Golden Gold International Conference di Thailand. Insya Allah berangkatnya nanti di bulan September gitu. Jadi alhamdulillah itu the next yang akan coba saya lakukan, dan beberapa negara yang pernah saya kunjungi. Alhamdulillah. Saya ikut lomba nih, saya selalu nyisihin uang untuk nabung untuk umroh sebenarnya. Cuman at the end, waktu saya lulus kerja, saya sempat kena penipuan gitu dari e-commerce. Nah itu cukup sedih gitu ya, karena hampir semua tabungan saya kena hilang gitu, dan saya sempat mengurus juga ke kepolisian. Dan itu tabungan umroh saya gitu. Jadi sempat kayak hopeless, kayak aduh kayaknya nggak bisa umroh deh, soalnya uangnya udah hilang. Dan waktu itu hilang sampai 6 jutaan. Waktu itu saya kumpulin dari waktu saya kuliah, kemudian hilang 6 juta karena kena penipuan tersebut. Tapi saya percaya bahwa Allah akan ngundang kita gitu, walaupun nggak dapat kesempatan. Dan alhamdulillah ternyata Allah ngejawab impian tersebut. Ketika subuh saya dapat informasi, saya sempat scoring gimana cara umroh gitu kan, umroh murah, kemudian juga umroh yang aman gitu ya, bukan penipuan dan lain sebagainya gitu. Kemudian di subuh itu waktu itu pas banget lagi tahajud, kebetulan ini pas banget ya, Masya Allah lagi tahajud, saya dapat info kayak komunitas backpacker ada yang ngasih info kayak Saudi Airlines buka promo nih, dan waktu itu semua orang lagi pada sibuk Coldplay ya di Indonesia. Nah waktu itu wah ini kesempatan banget, akhirnya saya pantengin dari habis tahajud sampai sholat subuh untuk sampai issue tiket, dan alhamdulillah di war itu saya bisa issue tiket. Baik, tujuan hidup saya sebenarnya sempat berkali-kali berubah, tapi sebenarnya intinya tuh sama, yaitu pengen menjadi cendekiawan Muslim Indonesia gitu. Karena mungkin jarang orang Indonesia yang punya cita-cita jadi cendekiawan Muslim. Kenapa sih cendekiawan Muslim, dan apa sih sebenarnya cendekiawan Muslim gitu? Saya banyak riset, banyak tanya-tanya juga, dan juga banyak baca sejarah bahwa dulu salah satu kebangkitan Islam itu adalah dari banyaknya cendekiawan Muslim yang berkontribusi untuk masyarakat. Nah, saya tertarik menjadi salah satu dari mereka, di mana saya pengen punya lembaga pendidikan, baik itu kayak mungkin semi lembaga bimbel yang di mana itu bisa meningkatkan soft skill buat anak-anak Indonesia, khususnya kepada soft skill yang dimana sangat dibutuhkan di masa depan. Salah satunya public speaking, bahasa Inggris, bahasa asing ya, bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa asing apapun, dan juga yang pastinya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, leadership, dan juga kepercayaan diri. Jadi pengen banget punya lembaga tersebut, di mana harapannya bisa berkontribusi buat masyarakat, dan juga menjadi satu ya mungkin leading of organization atau leading of social entrepreneurship yang bisa berimpact juga buat masyarakat. Sama kemudian juga pengen jadi akademisi, pengen buat beberapa tulisan yang bisa berkontribusi buat pengembangan pengetahuan yang ada di Indonesia. Karena kalau misalnya di riset ternyata banyak orang Indonesia yang juga jarang baca buku. Itu sangat disayangkan ya, tingkat literasi kita rendah. Padahal negara kita termasuk negara dengan jumlah SDM muda atau Gen Z dan milenial yang cukup banyak. Tapi ternyata pas kita buka lagi data, ternyata tingkat literasi kita rendah. Akhirnya itu akan menjadi suatu kecemasan. Nah, saya pengen jadi salah satu orang yang menginspirasi bahwa membaca itu nggak suatu hal yang sedih, nggak sesuatu hal yang susah loh. Ternyata membaca justru suatu hal yang menyenangkan. Karena saya jujur banyak baca buku-buku pengalaman orang lain keluar negeri, yang itu akhirnya mengetrack saya untuk, oh ya saya pengen juga bisa keluar negeri secara gratis kayak gitu. Mungkin banyak banget berita yang beredar terkait dengan Gen Z yang itu dia lemah, kemudian terlalu gampang kena isu mental health dan lain sebagainya. Mungkin menurut saya itu tergantung pada depends on orangnya atau personnya gitu ya. Bahwa nggak semua Gen Z seperti itu. Justru saya mungkin menjadi salah satu representatif dari Gen Z yang bisa bahwa kita Gen Z itu punya semangat dan
motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-citanya gitu. Jangan pernah takut untuk bermimpi, setinggi apapun mimpi kalian, kalau kalian berusaha, berdoa, dan melakukan yang terbaik, insya Allah Allah kasih gitu. Kayak saya nggak akan pernah tahu bisa ke beberapa negara dan banyak dibiayain secara fully funded itu bermula dari mimpi dan kesukaan saya main monopoli yang dimana saya setiap kali mengunjungi negara-negara lewat monopoli games yang saya main itu saya berharap saya berada di sana beneran gitu. Kayak waktu saya melewati Menara Petronas saya berharap saya beneran pengen ada di sana, bukan hanya sekedar pion monopolinya aja gitu. Dan ternyata Allah ngasih jawaban itu lewat ikhtiar dan doa yang kita lakukan kayak gitu. Jadi jangan pernah berputus asa dan jangan pernah takut sama mimpi yang kamu tulis kayak gitu. Kemudian yang kedua pastinya ketika kita sudah dapat apa yang kita inginkan, jangan sampai lupa untuk berkontribusi atau berbagi kepada masyarakat. Saya selalu percaya kalau sukses yang kita dapetin saat ini itu adalah karena ada banyak doa dan juga bantuan dari orang lain gitu. Makanya saya pengen banget buat komunitas sosial yang saya lakukan untuk anak-anak panti asuhan ini ya karena saya melihat banyak secerca harapan dari adik-adik yang mungkin mereka yatim dan piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi mereka harus punya kesempatan yang sama untuk dapat akses belajar bahasa Inggris. Karena saya tahu mungkin saat ini bahasa Inggris tuh kayaknya mahal ya. Bahkan di les-les atau di bimbel-bimbel itu mereka nawarin harga yang sangat mahal gitu. Dan bayangkan mereka-mereka yang yatim piatu nggak punya orang tua, bagaimana mereka bisa bayar untuk dapat akses yang sama. Makanya itu yang memotivasi saya pengen buat komunitas itu dan alhamdulillah terlaksana selama saya kuliah di UNJ dan mungkin itu menjadi berkah ya sampai saya bisa dapat penghargaan mahasiswa berprestasi, sampai saya dapat pemuda pelopor Jakarta Selatan yang menurut saya itu ya mungkin karunia dari Allah gitu ya, Allah ngasih lewat doa-doa adik-adik panti asuhan yang mungkin mereka seneng gitu belajar bahasa Inggris, dapat pengetahuan public speaking yang baik gitu secara gratis buat mereka gitu. Pesan dari saya untuk sahabat pendidikan semua yang dimanapun berada, percaya bahwa pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mengubah dunia, gitu ya. Itu pernah disampaikan oleh Nelson Mandela gitu. Dan untuk memotivasi orang-orang Afrika untuk bisa bangkit pada saat itu gitu. Dan itu yang menjadi salah satu penguat saya juga gitu, bahwa saya percaya dengan kita memperbaiki kualitas pendidikan, maka kita juga akan memperbaiki masa depan kita. Dan dari situ mungkin pesan dari saya jangan pernah berhenti untuk selalu peduli terhadap pendidikan. Sekecil apapun kontribusi kalian untuk pendidikan itu akan bernilai amal jariah yang sangat luar biasa dan akan memberikan dampak positif yang pastinya untuk Indonesia lebih baik. Kemudian untuk teman-teman alumni, sesama alumni Smart Excellence Indonesia, pesan saya yuk kita sama-sama mengingat kembali bahwa kita sampai saat ini salah satunya ada kontribusi besar dari orang dompet duafa, baik donatur, baik para civitas akademikanya, guru-guru dan semua yang mendukung dompet duafa, teruslah menebarkan menebarkan kebaikan itu dimanapun kalian berada, karena kebaikan yang sudah ditanamkan oleh mereka-mereka yang membangun dompet duafa pastinya harapannya tidak akan terputus di kita. Lanjutkan terus kebaikan ini dimanapun kalian berada dengan kemampuan dan kontribusi yang bisa kalian berikan. Gitu. Udah sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit.